Halo semuanya, di video kali ini saya mau menjawab satu pertanyaan yang cukup penting diketahui oleh kita semua sebagai musisi indie pemula, yang mana pertanyaannya ada di video saya yang ini. Pertanyaan dasarnya, bagaimana cara kita sebagai musisi indie pemula yang otodidak untuk mengecek atau menguji suatu lagu yang baru kita ciptakan itu mirip atau tidak dengan lagu yang sebelumnya pernah ada? Tips and Tricks, sebuah channel one stop tutorial. Untuk menjawab pertanyaan itu, yang saya pahami sebagai musisi indie pemula yang otodidak juga, artinya saya bukan expert, saya hanya bisa menjawab beberapa poin. Yang pertama, dalam dunia seni, menurut saya, terutama musik, tentu akan ada kemiripan antara lagu yang satu dengan yang lainnya. Kenapa bisa demikian? Karena nada itu kan terbatas, artinya dengan keterbatasan nada yang ada, akan memiliki kemungkinan yang cukup besar ketika kita menciptakan lagu mirip dengan lagu yang pernah ada sebelumnya. Berikutnya, ketika kita menciptakan suatu lagu yang mana kita itu adalah musisi atau pencipta lagu otodidak ataupun tidak tahu teori tentang musik misalnya, maka ketika kita menciptakan lagu itu, sedikit banyaknya akan terinspirasi dari lagu yang sebelumnya kita pernah dengar. Sehingga ketika kita menciptakan lagu, secara sadar atau tidak sadar, di alam bawah sadar kita itu akan mendengar atau akan terngiang-ngiang dengan lagu yang pernah kita dengar sebelumnya. Entah kapan dan di mana ketika kita mendengar lagu itu. Terus kalau begitu, bagaimana cara kita untuk membuat satu lagu itu tidak mirip atau sama dengan lagu yang pernah ada sebelumnya? Tentu cara yang paling penting atau cara yang paling spesifik yang harus kita lakukan adalah jangan sekali-kali kita betul-betul mengambil secara sengaja, secara sadar untuk bagian daripada lagu orang lain itu untuk dijadikan lagu kita. Tentu itu tidak baik atau tidak boleh. Nah, terus kalaupun suatu saat mirip itu tidak masalah kalau memang itu tidak disengaja ataupun kita menciptakan karena alam bawah sadar kita yang memang merekam nada itu, kemudian ketika kita menciptakan terbawalah nada yang pernah kita dengar sebelumnya. Itu tidak masalah menurut saya, karena banyak juga musisi yang sudah papan atas, mereka juga sama kok seperti itu. Seperti halnya Mas Anji di videonya berulang kali mengatakan bahwa Mas Anji itu dalam menciptakan lagu juga kadang-kadang mirip, tapi memang ketika menciptakan itu memang tidak betul-betul sengaja mengambil part atau bagian daripada lagu orang lain, tapi betul-betul murni diciptakan kemudian mirip, dan itu sah saja. Saya sebagai penyanyi yang juga menulis lagu, sering juga aku menemukan hal seperti ini. Bahkan lagu saya ada mirip-miripnya dengan lagu orang lain, atau lagu orang lain ada miripnya dengan lagu-lagu saya. Dan itu tidak disengaja. Nah, berikutnya, ternyata lagu yang kita ciptakan itu mirip sama lagu orang. Contohnya sekarang lagu kasusnya KKI ya, yang Aku Bukan Boneka. Rima Raya, indah permai dan mulia, Mahatama tempat kita bekerja. Kalau memang kita sengaja mengambil bagian daripada lagu orang lain itu dijadikan lagu kita, itu memang salah dan itu tidak dibenarkan. Tapi kalau memang itu betul-betul tidak disengaja ataupun betul-betul mengarang lagu ternyata mirip, berarti itu memang tadi menurut saya alam bawah sadar saja yang membuat kemiripan lagu itu, dan memang nada yang ada di musik itu kan sedikit. Poin utamanya adalah kita jangan secara sadar mengambil atau menyontek lagu orang lain untuk dijadikan lagu kita atau bagian dari lagu kita. Terus kemudian bagaimana cara kita membuktikan bahwa lagu itu adalah betul-betul lagu ciptaan kita? Tentu adalah dengan bukti-bukti yang otentik. Artinya ada tidak data-data ketika kita itu membuat lagu itu, artinya ada catatan misalnya, ada rekaman di voice note, di situ kan ada tanggalnya, tahunnya, bahkan jamnya begitu. Yang paling penting untuk bagian ini, ketika suatu saat ada sengketa misalnya, dan memang yang disengketakan itu adalah bagian yang betul-betul ciri khas di suatu lagu yang menjadi kemiripan lagu berikutnya, lagu mana yang paling dulu diciptakan? Kemungkinan itu yang menjadi pendekatan utama ketika membuktikan suatu hak cipta itu siapa yang menjadi pemilik sahnya. Itu asumsi menurut saya sebagai musisi indie pemula yang otodidak ya. Jadi saya kurang tahu betul bagaimana aturan hukum yang ada. Jadi buat teman-teman yang ngerti tentang hukum hak cipta, silahkan tulis di komentar di video ini. Yang paling penting yang saya pernah ikuti seminar tanggal 6 kemarin, dikatakan bahwa hak cipta itu adalah hak yang memang didapatkan atau dimiliki oleh si pencipta ketika suatu karya itu sudah dipublikasikan. Artinya begini, ketika kita memiliki ide itu belum bisa menjadi ciptaan. Nah, ketika ide itu sudah dibuatkan dalam sebuah karya atau ada bentuknya, dan bentuk
karya itu, misalkan lagu ya, sudah dipublikasikan, maka itu betul-betul menjadi salah satu tanda bahwa karya itu adalah karya kita per tanggal saat dipublikasikan itu. Nah, ketika zaman dulu, menurut Pak Chandra, kemarin saya ikut seminar tentang hak cipta, bahwa cara yang paling mudah mempublikasikan saat itu atau zaman dulu adalah kita mengirimkan karya cipta yang sudah kita buat itu ke kantor pos. Di kantor pos itu dicap dan dikirimkannya ke alamat kita sendiri. Itu salah satu bukti zaman dulu untuk membuktikan bahwa lagu ini dipublikasikan tanggal sekian. Mesti ada cara apapun ya, seorang pencipta tuh bisa membuktikan kapan dia itu membuat sebuah lagu gitu kan ya. Tapi ini juga ada definisi dari publik ya, mengumumkan tuh harus juga ke publik ya. Nah, definisi publik itu adalah lingkaran di luar keluarga. Jadi kalau bukan acara keluarga itu sudah dikatakan publik ya. Oke, kembali ke pertanyaan tadi, mungkin ada baiknya setiap pencipta lagu itu mengirimkan lagunya dalam bentuk CD ke kantor pos ya, nanti mengirimkan CD itu ke diri sendiri sebagai bukti bahwa dia itu pemilik CD itu, lagu itu. Jadi jangan dibuka dengan segel kantor pos itu membuktikan bahwa pada tanggal sekian dia memang sudah menciptakan sebuah lagu. Jadi kirim ke diri sendiri. Nah, untuk saat ini kan sebetulnya udah cukup mudah ya. Ketika kita publikasikan di YouTube misalnya, di situ ada tanggalnya, sehingga tanggal itulah yang menjadi salah satu penanda bahwa lagu kita itu atau lagu tersebut kapan diciptakan dan dipublikasikan. Itu menjadi salah satu bukti otentik bahwa mana yang paling dulu antara lagu A, B, C, dan seterusnya. Boleh ada tambahan? Oh iya, silakan Mas Andi. Jadi buat semua teman-teman yang memulai atau sudah beberapa kali menciptakan lagu, jadi selain catatan yang kita punya gitu, kalau zaman sekarang kan lebih enak gitu, kita punya lagu bisa record di voice note gitu, dan itu ada tanggalnya gitu, ada data digitalnya gitu. Sekarang lebih mudah sebenarnya buat trackingnya gitu. Tapi kalau bicara kita bikin lagunya benar-benar tidak ada catatan digitalnya, misalnya di studio yang benar-benar nggak ada apa-apa gitu, cuma pakai pulpen dan kertas, nah itu yang perlu diingat-ingat sebelum kita publish. Menurut saya sebagai pencipta indie pemula yang otodidak, artinya bukan expert, pada prinsipnya lagu itu atau suatu karya cipta, dalam hal ini lagu itu, akan menjadi masalah atau disengketakan ketika lagu itu booming, misalkan kasus KKI. Maka yang paling penting adalah bahwa kita pastikan atau yakinkan bahwa lagu itu memang kita ciptakan, real, dan tidak menyontek atau tidak ada awalan untuk membuat lagu itu mengambil satu bagian daripada lagu orang lain. Dan itu yang saya lakukan ketika membuat suatu lagu. Jadi tinggal ngambil gitar, langsung yang memainkan gitar dan sekaligus mencari nada, chord, termasuk membuat liriknya. Terus kembali ke pertanyaan utamanya, bagaimana cara kita memastikan bahwa nada daripada lagu-lagu yang kita ciptakan itu tidak sama atau mirip dengan lagu yang pernah ada di dunia ini? Cara yang paling mudah menurut saya di era sekarang ini adalah tinggal upload saja di YouTube, dan percayalah kalau itu memang mirip dengan nada yang pernah ada atau dengan lagu yang pernah ada di dunia ini, pasti akan kena klaim Content ID. Jadi ketika ada klaim Content ID, berarti nada itu mirip dengan lagu yang pernah ada sebelumnya. Menurut saya itu cara yang paling simpel ketika kita betul-betul ingin memastikan bahwa lagu yang kita ciptakan itu sama atau tidak dengan lagu yang pernah ada di dunia ini. Jadi upload saja di YouTube, nanti tunggu beberapa menit atau beberapa jam kemudian apakah ada klaim Content ID atau tidak. Itu dulu ya video kali ini. Buat yang baru mampir, silahkan untuk dengarkan lagu-lagu saya dan juga subscribe channel ini. Terima kasih.